Al-Fatihah. Warahmatullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan sama-sama puji Allah dan bahagia ini kita masih dapat waktu pada sederhana ini. Semoga terhubung kita di sini tambah dekat hati kita dengan Allah dan tambah sadar akan kelemahan, kehinaan, kelalaian, kealpaan dan dosa-dosa kita. Kita berkumpul tidak lain tujuan kita sama-sama ingin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan meningkat iman kita, bersih nafsu kita, tambah baik amalan kita, kemudian terhias nafsu kita dengan sifat-sifat mulia. Selawat beriring salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, pada ahli keluarga, sahabatnya, dan seluruh ulama yang kita semua berharap Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa tersurat syafaatnya melalui bimbingan yang kita ya. Selanjutnya yang kita muliakan, kita cintai, kita sayangi ya kita ya, yang juga senantiasa doanya selalu tersurat kepada kita dan doakan beliau agar diberkahi umur, kesehatan badan, mudahkan perjuangan, dan kita semua istiqamah di jalannya ya, kepada pembantu keluarga besar beliau dan seluruh ulama dan guru-guru kita yang telah hadir dan jemaah ibu sekalian yang dirahmati Allah. Berilah mungkin sudah banyak yang dibicarakan. Saya mohon maaf agak terlambat, lagi siap-siap, baju belum masuk ke pot. Ya, alhamdulillah sudah selesai. Kapan juga bersama di sini. Dia apa yang dibicarakan semuanya itu adalah karena kita merasa saudara, bukan orang lain. Jadi di dalam kita bertarekat ini yang dikatakan nasab itu atau saudara atau keturunan atau famili itu bukan hubungan darah. Anak Nabi Nuh itu Kan'an. Kemudian ada istrinya namanya istri Nabi. Ketika dia tidak mengimani Nuh, istri dan anaknya, kemudian Nuh bermohon kepada Allah agar diselamatkan istri dan anaknya. Nah, mereka adalah istri dan anak. Lalu Allah mengatakan kepada Nabi Nuh, dia bukan keturunan. Padahal itu anak. Kemudian Salman Al-Farisi
itu bukan dari garis keturunan Rasulullah. Beliau berasal dari Irak, jadi jauh, bukan dari kota Makkah. Tapi Rasulullah mengatakan Salman Al-Farisi itu adalah keluarga. Salman Al-Farisi keluarga. Jadi artinya saudara ini terhitung dia saudara yang hakiki. Jadi bukan saudara zahir, tapi bukan dalam arti kita disuruh untuk memutuskan silaturahmi. Cuma ini kita mengkaji saudara mana yang bermanfaat untuk kita. Jadi terhitung saudara hakiki itu adalah saudara yang membawa kita dekat kepada Allah. Walaupun tidak ada hubungan darah. Misalnya kepada wali-wali yang ada di Asia ini, itu bukan keturunan Rasulullah. Lalu kenapa mereka menjadi wali? Itu karena kecintaannya kepada Allah dan kecintaan mereka kepada Rasulullah. Maka dilimpahkan nur Rasulullah itu kepada para wali-walinya, bukan dari hubungan darah. Jadi bukan berarti kita besok benci pada anak kita. Jadi jangan salah pengertian. Jangan salah pengertian. Jadi anak ini kita didik dengan baik. Jadi dengan baik. Ajarkan salat, ajak berjamaah. Kalau yang buruk jamaah kita suruh sering baca Quran, kita ajak sering berzikir dan kita doakan. Jadi kemudian ketika si anak ini ingkar, karena semua orang tua itu ingin anaknya baik. Tidak ada orang tua walaupun dia perampok, walaupun dia pembunuh, walaupun dia pemabuk, walaupun dia penzina, mereka itu ingin anaknya jadi orang baik, anaknya jadi orang baik. Semuanya seperti itu. Kemudian ketika anak itu ingkar, jadi misalnya kita lah yang pernah mengingkari orang tua, yang pernah mengingkari Rasulullah, yang pernah mengingkari Allah. Jadi ini bukan salah orang tua. Bukan orang tua tidak mendidik kita. Jadi maka tugas kita yang sudah punya anak, kita dibersihkan mendidik anak yang lebih baik. Dan ketika besar dia ingkar, berarti itulah jalan ditentukan oleh Allah. Tidak perlu diratapi. Dan perjalanan hidup itu, itulah kadang-kadang cobaan. Tapi jangan kita tidak didik, lalu anak kita ingkar,
kita kembalikan ke hakikat. Memang sudah itu jalan anak saya, padahal kita tidak mendidik dengan baik. Kita biarkan. Kalau kita didik dengan baik, dia itulah jalan yang dipilih oleh Allah. Jadi kita begitu. Jadi kita semua, dan mungkin ada yang tidak. Kalau saya pernah nikah, artinya ada juga nggak salah, nggak tahu juga berzikir, nggak tahu juga bertobat, nggak tahu juga beristighfar, ya kan? Karena kita tidak dididik. Artinya bukan tidak dididik di bidang agama, tidak dididik di dalam tarekat. Bagaimana bertobat, bagaimana kita berzikir, bagaimana kita berselawat, bagaimana kita bermuraqabah, itu tidak ada, tidak terdidik. Jadi kita hanya ilmu zahir saja, ilmu zahir. Dan sementara ilmu batinnya tidak kita ketahui. Jadi ketika kita paham sekarang tentang ilmu batin ini, kita tidak menuduh orang lain, dan kita tidak boleh menjudge orang lain. Yang jadi yang kita rasakan di kita. Jadi sebenarnya saya yang saya ceritakan apa-apa itu pengalaman saya, bukan saya tuduh saudara. Saya sendiri yang seperti itu. Saya sendiri yang seperti itu. Maka berkali-kali saya katakan, saya itu bersyukur ditemukan dengan kamu. Artinya kita tidak boleh munafik. Kecuali pernah berdosa, kan pernah lagi banyak, mungkin besar. Pernah meninggalkan salat, pernah tidak puasa, pernah. Jadi artinya kita pernah mengingkar, pernah keliru, pernah kita melakukan hal-hal yang dilarang dan juga tidak taat kepada Allah. Jadi itu sudah manusiawi. Jadi kembali kepada saudara, sahabat, dan ketika kita sudah di bai'at, sudah di satu dalam majelis, dan majelis lain juga dia punya guru masing-masing, sama kita juga. Tapi kita tidak boleh mengatakan majelis kita lebih baik dari orang lain. Jangan kita katakan kalau bukan kesini kalian tersesat. Itu tidak baik. Nah, masing-masing punya dalil, masing-masing punya guru yang diikuti. Insya Allah kita selamat, mereka juga selamat. Tapi kita tidak boleh mendakwah
kita itu selamat, orang lain tidak selamat. Dan apa yang kita ucapkan, apa yang kita sampaikan itu harus sesuai dengan perbuatan. Misalnya tadi saya dengar terakhir Pardi dan Hari Mukhtar mengatakan, kalau salah saya tegurlah, kalau keliru saya mengatakan itu mudah. Mengatakan itu mudah. Jadi ketika kita ditegur, kadang-kadang kita marah. Itu sifat manusiawi. Jadi, karena kita punya guru, diingatkan lagi, sadar lagi kita bahwa marah itu salah, satu kesalahan yang kita lakukan. Padahal orang menegur kita karena sayang. Kita dalam bahaya ketika orang-orang tidak mau menegur kita lagi, dibiarkan saja. Apalagi yang membiarkan itu guru. Itu lebih fatal lagi. Kalau guru yang membiarkan kita, itu pertanda Allah murka. Kalau sudah tidak dihiraukan guru lagi, salah kita tidak ditegur, apapun yang kita lakukan, dia diam saja. Itu hati-hati. Kalau tidak cepat bertobat, dan cepat mohon ampun, dan cepat minta maaf, kita kembali ke dasar kita. Itu pertanda Allah murka. Jadi bukan sepele. Oh, saya jauh dari guru, rezeki saya mudah, tambah banyak kerjaan saya. Bukan ukuran kerja. Kalau kaya, banyak orang lain yang kaya. Oh, saya tetap sehat, orang lain juga lebih sehat. Berkali-kali saya katakan, ukuran dekat kepada Allah ini bukan materi. Jangan disangkakan ketika kita sudah diberi rezeki oleh Allah, ditambah-tambah, lalu kita dakwah, Allah sayang kepada saya, mengabulkan doa saya. Tertipu. Boleh kita mungkin menyangka seperti itu ketika hal tersebut membuat kita lebih taat dari sebelumnya. Lebih dekat kepada Allah, sering menangis akan dosa-dosa. Jika kita diberikan nikmat, berkurang ketaatan kita kepada Allah, itu juga balas. Misalnya biasanya kita menjaga waktu salat, lalu sudah lalai dan kadang tinggal, itu balas. Di maka saudara itu sayang yang mau mengingatkan. Jadi mereka lah nantinya yang mencari kita di akhirat.
misalnya berkumpul ini rame-rame di semua jemaah misalnya. Ketika nggak ada saya, tanya sama Bang Juli, mana wali itu? Nggak tahu, cari, rupanya saya dalam neraka. Nah, itu diambil itu, berdoa sama Allah. Oh, kalau itu kalian ya ambillah kata Allah. Jadi seperti itu nanti. Kalau di dunia ini kita sama-sama benar, sama-sama ikhlas. Di semalam saya katakan tidak mudah merubah tabiat nafsu, tidak mudah merubah kejelekan nafsu. Kalau tidak, kita bersama-sama orang yang sudah bersih atau orang yang sama-sama berkemauan untuk merubah itu. Beramal sendiri, berpikir dengan ilmu sendiri, itu tambah besar wujud. Dan berprasangka kepada orang kadang jelek, sangkamu pada orang lain. Mereka itu kumpul-kumpul juga saya lihat tidak baik-baik. Itu sudah berprasangka buruk. Ya, orang itu berkumpul tidak semuanya baik. Mungkin tapi ada di dalam anggota itu yang baik. Ada yang di dalam anggota yang berkumpul itu yang ikhlas. Ada yang di dalam anggota yang berkumpul itu yang diterima Allah. Perkataannya, doanya, perbuatannya. Jadi teman-temannya yang lain ini dibawa oleh yang satu itu. Walaupun misalnya yang satu itu tidak pernah bicara, dia tapi hatinya tawadhu. Disuruh bicara dia nggak bisa bicara, diam. Kita lihat sehari-harinya sederhana, salatnya biasa-biasa saja. Jadi kalau sendiri dia selalu berzikir pada Allah. Dia selalu teringat pada Allah. Kalau kita lihat hari-harinya tidak ada yang istimewa. Bicara tidak bisa. Pakaiannya sudah sederhana. Tidak ada berlebih-lebihan. Tapi ketika dia sendiri, dia selalu bertawadhu, mendekat pada Allah. Kemudian hatinya bersih, tidak ada kedengkian. Jadi maka Allah berikan kepadanya rahasia-rahasia. Jadi orang-orang seperti ini tidak kita ketahui. Itu rahasia Allah, rahasia Allah yang memelihara. Semua kita ini, insyaallah yang hadir pada malam ini, ingin dekat kepada Allah semuanya. Ingin dekat. Tidak ada yang tidak ingin dekat. Semuanya ingin dekat. Tapi yang dekat kepada Allah itu adalah orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Jadi siapa yang dikehendaki? Misalnya malam ini, mungkin saja siapa namanya? Nasir. Mungkin saja Nasir ini yang dikehendaki oleh Allah. Anak kecil yang selalu istiqamah, yang bersih dari dosa, selalu dia rajin berzikir di sini. Kita terbawa oleh si Nasir. Tidak bisa kita sepelekan. Maka sufi itu selalu memandang orang lain sufi.
bersih. Kalau ada nasihat dari anak kecil, seumpama si Nasir, jangan dilihat jenggot kita. Jangan dilihat ilmu. Jangan dilihat pengamalan. Masalahnya ini kebersihan hati. Jadi untuk membersihkan hati ini perlu riyadhah, perlu latihan. Apalagi kita memang sudah dasarnya kelam. Jadi untuk menerangi itu butuh waktu. Jadi begitu bersama-sama butuh latihan. Baiklah, sudah jam berapa? Untuk mengingatkan kita bersama agar nanti ketika saya tidak ada, karena kita sementara berpisah zahir, ini diamal-amalkan, ya, dilatih-latih. Kalau berkumpul bersama dibicarakan, dan masing-masing itu merasa diri tetap hina, pada kotor, tidak ada yang lebih. Jadi itu dirasa dalam diri. Jadi kita tidak perlu mengatakan kita sudah paham, kita sudah berubah, kita sudah baik, kita sudah mengamalkan ini, mengamalkan itu. Itu tidak perlu dibicarakan. Lakukan saja. Apa yang baik ingin kita lakukan, tidak perlu dibicarakan, dan juga tidak perlu untuk mencari disebut oleh orang lain, atau diketahui oleh orang lain, tidak perlu. Cukup kita dengan Allah. Saya sudah banyak menyumbang di PDT supaya disebut-sebut nama kita, itu tidak perlu. Jadi niat baik itu apabila kita ikhlas, selesai kita lakukan, itu malaikat membawa naik catatan amal itu kepada Allah. Kemudian kita sebut, itu dilemparkan oleh Allah kembali kepada kita, seperti melemparkan kain kotor yang tidak ada gunanya. Jadi apa yang sudah tersimpan menjadi catatan amal kita itu tidak perlu kita ingati. Yang penting kita ingat ini dosa, salah. Dan dosa itu diingat-ingat semua dari dulu. Jangan ada yang lupa. Kepada amal itu boleh lupa. Tapi dosa tidak boleh lupa. Tibailah, sini ada makalah. Bismillahirrahmanirrahim. Zikir untuk memperbaiki nafsu. Jadi zikir yang kita lakukan itu untuk memperbaiki nafsu. Karena nafsu ini tidak bisa dibunuh. Nafsu ini hanya dijinakkan. Nafsu ini hanya dibersihkan. Zikir atau kita mengingat Allah agar kita lepas dari kelalaian. Kita ingat benar zikir itu
agar kita terlepas dari kelalaian. Kelalaian mengingat selain Allah. Jadi ke hati kita itu datang berganti-ganti. Enggak kita undang, dia datang setiap saat. Baru bangun tidur dia datang, lagi kerja dia datang, lagi salat dia datang, lagi zikir pun dia datang, lagi di jalan dia datang. Di mana-mana duduk seperti ini dalam pengajian, dalam majelis, datang juga ingatan yang lain. Dipanggil Pak. Itulah hawa. Hawa itu menarik-narik kita pada serena. Maka kita berzikir agar lepas kita. Artinya kita ingat Allah. Dan kelupaan sehingga hadir mazkur yang kita ingat di dalam hati kita sama dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman Al-Akhzari di dalam kitab Jawhar Maknun. Ad-dzikru miftahul libabil hadrah. Zikir adalah sebagai anak kunci bagi pintu hadrat, yaitu hadrat kudus yang dimaksud hadrat ilahi. Jadi hadrat itu maknanya hadapan Allah. Hadapan kita bertawajud hati kita berada di hadapan Allah. Jadi pintu hadrat itu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bisa kita langsung kepada Allah. Karena Allah Maha Suci. Kita selalu wirid Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Maha Suci Allah. Allah itu bersih dari angan-angan kita tentang Allah. Tidak serupa, tidak sama, tidak bisa kita bayangkan. Dan Allah juga bersih dari kekotoran, bersih dari kelupaan, bersih dari kejahatan. Allah penyayang, Allah lemah lembut. Maka tidak bisa kita gambarkan dengan akal. Ilmu mengatakan mencapai tentang Allah itu terbatas. Hanya bisa menceritakan asma dan sifatnya saja. Itu pun terbatas. Jadi yang tidak ada batas apa? Ma'rifat. Ma'rifat yang mana? Jadi ma'rifat yang mengenal Allah dengan Allah. Jadi bukan ma'rifat dengan ilmu, bukan juga ma'rifat dengan zauq, tapi ma'rifat dengan Allah. Ma'rifat dengan tajalli. Ma'rifat dengan tajalli. Jadi itu tajalli itu tidak ada batas. Tidak ada batas waktu. Jadi berzikirlah sebanyak-banyaknya. Kekalkanlah zikir di hati. InsyaAllah Allah akan menarik kita sampai ke hadrat kudus. Hadrat kudus ini maknanya hadrat yang bersih. Tidak ada makhluk. Hanya Allah semata. Di mana pada waktu itu tidak terlihat dalam pandangan kita kecuali Allah. Yang lainnya fana, hilang. Jadi pada saat itu, kalau zikir kita sudah
sampai akhirat. Jadi kita sudah pandang, tidak ada lagi dalam perasaan, perbuatan, sifat dan wujud, hanya semata-mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir dapat juga memperbagus akal. Jadi zikir ini juga bisa memperbagus akal. Karena akal ini banyak hayalannya, banyak cita-cita. Kadang-kadang menentang hukum atau mendahulukan ketentuan Allah. Bekerja belum, tapi untung sudah dibagi. Itu akal. Maksudnya sudah terlihat untung ini, kerja belum dimasukkan penawaran lagi, tapi untung sudah terlihat. Showroom sudah nampak. Jadi KPR juga sudah, rumah sudah nampak. Jadi itu akal berjalan dia. Jadi kalau jadilah kerjakan yang 1 triliun itu, habis kita. Semua kita bekerja sama ditolaknya. Amin. Oh. Jadi tidak perlu dihayalkan, jadi syukuri. Jadi Allah memberikan kepada kita sesuai dengan kemampuan kita. Jangan dipaksakan. Jadi kalau sesuatu yang tidak mampu kita paksakan, susah orang lain nanti. Seorang lah, kenapa susah? Pak Ayah yang sibuk tangkap ke mana? Kemana? Di mana pada waktu itu tidak terlihat dalam pandangan kita kecuali Allah semata dan yang lainnya fana. Zikir dapat memperbagus akal, yang dapat petunjuk syarak atau iman. Jadi zikir itu awal-awal harus dengan ilmu, petunjuk syarak. Jadi kita harus tahu adab-adab berzikir dan yang kita zikirkan, yang kita ingat itu. Maka akan terlepaslah atau bersihlah akal daripada hawa atau wujud waham. Jadi kalau kita berzikir dengan ilmu, dengan iman, itu terlepas kita dari tarikan-tarikan tadi, atau wujud selain Allah, ingatan kita kepada selain Allah itu terlepas kalau kita berzikir benar sesuai dengan hukum syarat atau dengan iman. Jadi iman di sini minimal imam khawas atau mau sampai ke khawas. Tapi kalau iman awam itu masih dicampuri. Maka akan terlihat yang hak, tidak berhajat pada dalil, terbuka dengan cara nyata. Jadi terlihat yang benar itu, terlihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak berhajat lagi kepada dalil. Kalau sudah ketemu, misalnya kita mau pergi ke rumah Bangkul, jadi jalan rumah Bangkul itu begini. Nah, kemudian kita tiba di rumah Bangkul itu, ada Bangkul, ada rumahnya, ada anak-anaknya. Masih perlu kita mencari jalan? Tidak perlu lagi jalan ini, jalan itu, karena sudah ada di
kita sudah sampai. Tidak perlu lagi dah. Jadi untuk sampai ke rumah Bang Jul, cari orang yang membawa agar cepat sampainya. Kalau tidak, walaupun dekat, tidak sampai sana. Apalagi nggak mau bertanya, ditanyakan kepada orang yang tidak tahu. Rumah Bang Jul misalnya di mana? Di Mampang, Bansuara. Ditanyakan ke RT jadi Padang. Si Jul dia nggak tahu, banyak si Jul sini juga ada. Nah, padahal kita masuk kita, si Jul kedua melaku. Nah, dikasihnya si Jul Badawi. Kalau kita tidak mengikuti aturan, maka dari itu Allah dalam Al-Quran mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang mempunyai akal, dia orang yang mau berpikir. Maknanya dia berpikir kepada ain ketauhidan, berpikir dia kepada makna-makna amal, atau berpikir dia kepada kesempurnaan makhlukat, kepada kesempurnaan ciptaan Allah, atau dia berpikir kepada makna-makna ahwal. Jadi orang-orang yang mempunyai akal adalah orang-orang yang senantiasa berzikir pada waktu sendiri, duduk dan berbaring. Dia orang yang berpikir ini dimanapun dia berada, dia berzikir. Gimana selawatnya itu? Yang Allah tak ingat dalam hati itu? La ilaha illallah kalimat thayyibah ubat hati. Tadung di barang dapat, Allah tak ingat di dalam hati. Itu padahal sudah sering didendangkan oleh orang-orang tua kita, khususnya di Aceh. La ilaha illallah kalimat thayyibah ubat hati. Tadung di barang dapat, Allah tak ingat di dalam hati. Orang-orang tasawuf, orang-orang mereka, orang-orang ada juga yang mengatakan lagi la ilaha illallah kalimat thayyibah kaitan mati atau obat hati, tadung di barang dapat, kurang taubat tapi satu. Jadi memfitnah orang di mana duduk, atau mengumpat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah kalimat thayyibah ubat hati, tadung di barang dapat, urung taubat tapi. Jadi pilih yang mana? Allah tak ingat di dalam hati ini. Kita mengharapkan dan menginginkan semoga umat Islam, lebih-lebih warga negara Republik Indonesia, jadi baik dia sebagai pejabat, sebagai rakyat biasa, sebagai ulama, agar dia berzikir kepada Allah. Dan ulama tasawuf atau ulama tarekat mengarahkan berzikir pada setiap nafas. Kita selalu diarahkan
agar setiap naik dan turun nafas kita ingat Allah, 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 Allah. Lalu diberikan kepada kita tempat kembali. Nah, diberikan kepada kita tempat kembali, yaitu wukuf zamani, agar kita diam sesaat, setelah setengah jam, setelah 1 jam, kita diam, mohon ampun kepada Allah. Lalu kita renungkan, setengah jam atau 1 jam yang lalu saya banyak ingat Allah, apa banyak lupa Allah. Kalau banyak ingat Allah, kita bersyukur kepada Allah. Jadi kalau banyak lupa Allah, kita bertobat, beristighfar, mohon ampun, dan berhajat kepada Allah lagi, agar waktu-waktu berikut Allah tidak lupakan kita kepada Allah. Jadi yang membuat kita tidak lupa itu bukan kita. Allah membuat kita tidak lupa kepada Allah. Kan kita, kalau kita sering lupa, maka kita berhajat kepada Allah, berdoa kepada Allah agar Allah tidak melupakan kita kepadanya. Nikmat yang paling besar di dalam kehidupan kita itulah ketika kita tidak lupa pada Allah. Tidak ada nikmat yang lebih besar dari itu. Karena itu yang membawa ketenangan, kesenangan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Bukan harta, bukan duit, bukan uang. Kemarin saya katakan, ini rumah ini sertifikat atas nama saya. Ketika saya mati, sertifikatnya tidak saya taruh di dada saya. Kalaulah saya taruh di dada saya, itu besok tukang sedang gali kubur tuh, digalinya lagi, dipindahnya balik nama. Ya. Kemarin ada orang dicontek, dikuburkan di sini dengan sertifikat rumahnya. Kita gali lagi, kita bawa ke notaris. Jadi akhirnya anak kita telepon terusir dari rumah ini, karena membawa sertifikat ke dalam kubur. Jadi belum ada satupun orang yang membawa sertifikat rumahnya ke dalam kubur. Belum ada. Kemudian kita tinggalkan sertifikat itu di dunia. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun. Itu sudah dibalik nama. Bisa nama istri, bisa nama anak, atau nama orang lain dengan dijual. Ini artinya harta itu tidak kita bawa, yang kita bawa itu yang kita tidak berpisah-pisah dengan Allah. Oh, kalau begitu saya besok tidak mencari duit. Kita tidak disuruh seperti itu. Artinya bukan tidak boleh memiliki, tapi memiliki itu jangan kita tersangkut. Cuma kadang-kadang bahayanya memiliki ini sangat tersangkut kita kepada yang kita miliki itu, seolah-olah milik kita, hak kita, karena kita yang mencari. Jadi tersangkut kita kepada itu. Di bagaimana agar jangan tersangkut? Inilah dengan dengan Rabbi, dengan bersalawat kepada Rasulullah, dengan melakukan yang baik-baik, agar jangan tersangkut. Kalau nggak tersangkut,
bohong kita tidak tersangkut itu. Kalau ini kan cuma cerita yang saya ceritakan, ini cuma ilmu bercerita. Ya, apakah saya sudah tidak tersangkut? Sangat tersangkut. Jadi agar jangan tersangkut ya, makanya ini saya katakan supaya saya menyadari. Jadi dekati guru, kemudian kita latih diri kita bersama-sama, dan doa dari saudara-saudara agar saya jangan tersangkut. Sulit itu meruntuhkan tersangkut hati kepada selain. Kalau tidak sama harta, sama anak, kalau enggak sama istri, kalau enggak sama pada ilmu, kalau enggak pada amal, kalau enggak pada kemuliaan, pokoknya hati kita itu tersangkut kepada selain Allah. Jadi banyak sangkutan hati. Jadi itu harus diingat di setiap nafas. Tanpa berzikir kita itu tersia-sia umur. Ya Allah, di umur kita detik demi detik itu terus bertambah, lalu kesempatan hidup itu berkurang. Nah, ini dari tadi senja sampai sekarang kita sudah berkurang berapa jam? Itu berapa detik kita hidup kalau dihitung detik. Nah, kemudian detik-detik itu apakah kita ada Allah. Bercampur tuh banyak yang lain-lain. Jadi kalau tidak ada yang mengingatkan, akhirnya kita dibawa kepada kelalaian. Banyak yang tanya, apalagi banyak utang. Itu tambahlah lagi. Sama banyak utang dengan banyak kerja itu sama. Tidak ada beda. Dibawalah. Dan menganggap dia mati tidak hidup. Nah, jadi orang yang tidak berzikir ini itu dianggap orang mati, tidak hidup. Artinya mati hatinya. Zahir sehat, gagah, makan enak-enak, tidur cukup, ya kan? Orang banyak kenal dengan kita, uang ada, mobil ada, rumah ada. Tapi hati mati. Itu hidup tersia-sia. Dan orang yang berzikir itulah orang yang hidup. Orang berzikir itulah orang yang hidup. Sebagaimana dikatakan kullu syai'in misqal wa misqalun kalbi dzikrullah. Tiap-tiap sesuatu itu ada pembersihnya, dan pembersih hati ialah mengingat Allah. Jadi setiap sesuatu itu ada pembersihnya. Jadi pembersih hati ini agar tidak lupa, agar tidak berpenyakit, itu mengingat Allah. Jadi kalau piring dicuci dengan santai. Kalau badan banyak, ada Lifebuoy, ada Lux, ada Citra. Kalau kamu nak tahu sabunnya itu dari Bandung, nak tahu saya dari Bandung. Apa nama? Namanya Piari mana klik ukor mana? Namanya nak? Alur tak klik ukor mana? Jadi sabun dengan zikir. Sabun dengan zikir. Jadi maka beranilah namanya Al-Mukarram.
tinggi benar. Orang yang tidak berzikir hatinya kotor, diganggu oleh hawa. Orang yang tidak berzikir. Maka orang-orang yang tidak berzikir itu, cobalah kita lihat ya, sayang kita. Walaupun alim, walaupun ulama, tapi masih suka memaki-maki. Dan yang dimaki, dicerca, disesatkan itu ulama. Yang orang dekat dengan Allah, itu yang kita sayang. Setiap hari kerjanya mencari-cari kekurangan. Orang-orang berzikir itu dia selalu bermenung kepada dirinya. Tafakur dia, ya Allah, gundah dia menghadapi sakaratul maut. Itu yang terbayang-bayang padanya. Tidak dilihat ilmunya, tidak dilihat amalnya, tidak terlihat kebaikan-kebaikannya. Dia selalu meratapi, menangisi waktu-waktunya tidak terisi dengan kebaikan, waktu-waktunya sia-sia, dosanya belum diampuni oleh Allah. Jadi meratapi itu orang-orang yang berzikir. Kalau orang-orang yang tidak berzikir itu kasih berburuk sangka, mencari-cari kesalahan orang lain. Jadi itu juga harus kita sayang. Kalau dapat kita nasihati. Kalau tidak kita doa. Jadi begitulah orang yang berzikir. Dan dia ditipu oleh syaitan. Jadi orang yang tidak berzikir suka ditipu oleh syaitan. Diberi gambaran-gambaran keindahan-keindahan alam itu menyelimuti hatinya. Maka ketika datang kebenaran kepadanya, itu tidak diterima. Kalaupun diterima hanya untuk menguntungkan nafsunya saja, tidak lebih dari itu. Karena ditipu oleh syaitan. Jadi keindahan dunia ini diberikan. Jadi ada yang mengatakan seperti ini. Paling itu ialah, dia udah kaya, tenang-tenang saja. Jadi itu tertipu. Jadi bukan dengan kekayaan itu kita masuk surga. Uwais Al-Qarni itu tidak kaya dan sangat miskin. Tidak ada harga di kampungnya. Tidak ada yang kenal di bumi. Tapi dia disebut-sebut di langit oleh Allah karena ketaatannya kepada orang tuanya yang lumpuh buta, diasuh sama dia dengan ikhlas, tidak ada, tapi rohaninya selalu tersambung dengan Rasulullah. Makanya Rasulullah tahu bahwa Uwais Al-Qarni ini orang yang disebut-sebut oleh para malaikat, oleh para wali-wali, aulia Allah. Ditunggu kehadirannya. Bilangnya. Yang malam ini ditunggu kehadirannya di langit, selesai kita. Alhamdulillah. Itu yang kita cari. Jangan kita tertipu dengan dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, halqah zikir adalah merupakan kebun surga. Di halqah zikir itu kebun surga. Kebun surga itu nggak bisa saya bayangkan.
Taman mini Ancol itu apa? Tempat jin beranak. Ini nggak bisa kita gambarkan bagaimana keindahannya. Romi mau pesawat ada di depan. Ya, susu sudah ada di depan. Ya. Jadi apa aja tinggal kita katakan langsung ada. Bagaimana membandingkan di dunia? Tidak bisa kita banding? Tidak bisa kita bandingkan. Maka jangan kita sia-siakan kebun tersebut. Tidak kita manfaatkan. Padahal waktu kita banyak. Jadi barang yang di dunia ini, kita ingat, tidak kita ingat, sama dapatnya. Sama dapat? Sama dapat. Misalnya Karman ingat ke Bandung, tidak ingat ke Bandung, segitu juga dapatnya, tidak lebih. Cuma yang penting usaha, tapi jangan lakukan. Siapa mau Bapak Nur? Dekati Pak Eko, baik-baik. Jadi itu nikmat orang berzikir yang diberikan kebun surga. Maka manfaatkan waktu kita. Jadi kalau bukanlah ulama kamil atau ulama kamil mukamil atau orang yang arif billah yang mengingatkan seperti ini, siapa lagi? Jadi bukan hanya sekedar melakukan perintah, menjauhi larangan. Tapi waktu-waktu kita itu tidak dilalaikan oleh banyak keinginan. Tapi jangan salah menempatkan. Di malam ini di bulan wali kita berzikir, kiranya bisa nggak pergi lagi bekerja, lalu nggak makan di rumah, datang rame-rame di sini demo. Kenapa anak kami sudah lapar, kontrakan nggak bayar? Nah, wali suruh kami berzikir-zikir. Itu tidak ada seperti itu. Tidak seperti itu. Jadi kita berikhtiar, berusaha, berdoa. Kemudian ikhtiar, usaha, doa itu kita serahkan kepada Allah, bukan milik kita. Kita bertawakal itu menyerahkan urusan kepada yang punya urusan. Kemudian kita bertafwid, kita serahkan apa namanya kalau tafwid itu? Sebelum kita berusaha dan sedang kita berusaha, setelah kita berusaha itu sudah kita bertawakal. Tapi tafwid lebih tinggi dari tawakal. Ya kan? Kemudian Allah berfirman lagi dalam Al-Quran, وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. Dan jangan kamu mengikut orang-orang yang telah kami lalaikan hatinya dari berzikir. Ini perintah Allah dalam Al-Quran.